Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu, NIM 172111253 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan mereview buku karya dari Bapak Bayu Seto Harjowahono yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Buku ini merupakan buku pertama edisi kelima yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti di Bandung tahun 2013. Buku ini memiliki 308 halaman. Di dalam buku ini akan membahas 11 bab. Bab yang pertama mengenai pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Di bab kedua, yang akan dipelajari di dalam buku ini mengenai sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional. Di bab yang ketiga, yaitu membahas mengenai hukum perselisihan dan sejarah umum hukum perdata internasional di Indonesia. Dan di bab keempat akan membahas mengenai beberapa peranata tradisional hukum perdata internasional. Yang di bab kelima akan membahas mengenai penunjukan kembali atau renvoy. Yang di bab 6 akan membahas mengenai ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Di bab yang ketujuh akan membahas mengenai persoalan pendahuluan. Dan di bab 8 akan membahas mengenai prinsip-prinsip umum hukum acara perdata internasional. Di bab ke-9 akan membahas mengenai teori-teori hukum perdata internasional modern. Yang di bab ke-10 akan membahas mengenai asas-asas dalam hukum perdata internasional di bidang keperdataan. Dan di bab ke-11 akan membahas mengenai eksistensi dan pola berpikir hukum perdata internasional di masa depan. Di bab 1 dari buku ini akan membahas mengenai pengertian, pola berpikir yuridik, dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Pengertian hukum perdata internasional sendiri adalah serangkaian kaidah-kaidah, asas-asas, ataupun aturan-aturan hukum nasional yang dibentuk untuk mengatur suatu hukum yang mengandung unsur tradisional atau ekstrateritorial. Mengenai masalah-masalah pokok hukum perdata internasional, ada beberapa masalah seperti hakim atau peradilan mana yang berhak untuk mengadili suatu peristiwa tersebut, kemudian sistem hukum mana yang akan digunakan, dan juga yang ketiga mengenai peradilan yang harus mengikuti keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Kemudian di bab kedua dari buku ini akan membahas mengenai sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional tradisional, yang ada perkembangannya itu sejak peradaban dan hukum barat, yang juga terdapat beberapa dan juga nantinya akan terdapat pendekatan yang pada dasarnya itu merupakan suatu cara berpikir yang menjadi titik tolak yang saling berbeda. Kemudian sejarahnya itu dimulai sejak Kekaisaran Romawi, kemudian pada asas hukum personal, kemudian pada asas teritorial, dan juga teori statuta. Di bab ketiga ini akan membahas mengenai hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Hukum perselisihan itu sama fungsinya dengan hukum perdata internasional, yaitu sistem hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang mengandung unsur asing. Kemudian perkembangan hukum perdata internasional sendiri di Indonesia itu dimulai sejak masa penjajahan Hindia Belanda, dan muncullah beberapa golongan, yaitu golongan penduduk pertama Eropa, kemudian golongan timur asing, dan golongan bumi putra. Di bab 4 sendiri akan membahas mengenai beberapa peranata hukum perdata internasional. Beberapa peranata tradisional itu dijelaskan di dalam bab 4 ini. Di dalam peranata tersebut terdapat teori-teori ataupun asas-asas. Kemudian ada titik taut dan kualifikasi. Titik taut sendiri adalah fakta dari sekumpulan fakta perkara yang saling bertautan antara perkara tersebut dengan sebuah tempat. Kemudian dari bab 6 buku ini akan membahas mengenai
ketertiban umum, kemudian kaidah-kaidah hukum memaksa, dan juga hak-hak yang diperoleh. Dari materi yang dijelaskan di bab 6 tersebut, ada tujuan. Yang pertama yaitu ketertiban umum, bertujuan untuk mengesampingkan berlakunya kaidah-kaidah ataupun hukum dalam suatu peristiwa yang seharusnya itu tunduk pada hukum asing. Dan yang kedua yaitu kaidah-kaidah hukum memaksa, yaitu bertujuan untuk membatasi hukum asing yang tetap diberlakukan. Dan yang ketiga yaitu mengenai hak yang diperoleh, tujuannya untuk mengakui berlakunya kaidah-kaidah ataupun asas-asas yang terbit karena hukum asing. Di bab ke-7 dari buku ini akan membahas mengenai persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan adalah persoalan ataupun masalah-masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas mengenai masalah hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara yang ditentukan oleh hakim. Di bab ke-8 ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar penentuan yurisdiksi, kemudian persoalan-persoalan yurisdiksi, elemen-elemen yurisdiksi, dan juga tren perkembangan hukum acara perdata internasional. Di bab ke-9 dari buku ini akan membahas mengenai teori-teori hukum perdata internasional modern seperti teori statuta modern, kemudian membahas mengenai teori HPI, kemudian akan membahas mengenai teori teritorial. Bab ke-10 dari buku ini akan membahas mengenai asas-asas hukum perdata internasional di bidang-bidang hukum keperdataan yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu beberapa bidang seperti bidang subjek hukum, kemudian kekeluargaan, kemudian kebendaan, kemudian perjanjian, dan juga pewarisan. Dari asas-asas berdasarkan subjek hukumnya itu terdiri dari asas nasionalis, kemudian asas domisili, dan asas penentuan badan hukum. Dan kemudian di bab ke-11 dari buku ini yang otomatis menjadi bab terakhir dari buku ini, yaitu berisi eksistensi dan pola berpikir hukum perdata internasional di masa yang akan datang. Di dalam bab terakhir ini dijelaskan mengenai bagaimana nantinya hukum perdata internasional di masa yang akan datang. Kemudian dijelaskan juga mengenai HPI yang bersifat nasionalis teritorialistik dan juga bagaimana harmonisasi HPI itu sendiri. Menurut saya buku ini sudah cukup baik dari segi penulisannya maupun isinya maupun materi-materi yang ada di dalam buku ini sudah cocok sekali untuk bahan referensi kita sebagai mahasiswa untuk membaca dan mempelajarinya atau digunakan sebagai referensi kita dalam mata kuliah hukum perdata internasional. Karena di sini juga dijelaskan banyak sekali contoh-contohnya. Jadi selain teori juga mengetahui bagaimana prakteknya keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya itu juga sudah cukup bagus. Jadi cocok sekali untuk dijadikan referensi kita dalam mata kuliah hukum perdata internasional. Sekian review book dari saya. Apabila ada salah atau kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita rajin-rajin membaca buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.